itulah menurut saya tepat dilakukan oleh Coach Nova, Coach Indra melakukan trial. Sebagainya, maka bisa diberikan exceptional, bisa diberikan pengecualian. Dan ini memang PSSI telah mengirimkan tim yang terbaik. Kita sudah melihat kan hasilnya kan. Dan pemanfaatan atlet diaspora ini bukan suatu hal yang baru, seperti yang jalan terus, ya kan, digaskan terus, sampaikan. Tapi saya punya buktinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di luar ya sahabat-sahabat. Jadi maaf ini kalau kedengarannya itu terdengar bising. Namun sahabat-sahabat Garuda, ini saya punya informasi terkait beberapa informasi penting seputar timnas Indonesia. Tentunya hal ini ya, kalau kita bicara soal bagaimana timnas Indonesia di tengah desas-desus persiapan timnas, baik di bawah kepelatihan Coach Nova, kemudian Coach Indra dan Coach Sintayong, di sini PSSI terus melakukan sejumlah pekerjaan yang harus didapatkan oleh para penggawa timnas junior maupun di level senior. Di tengah kasus tersebut, di sini juga ada kabar mengenai Martin Paes yang terus digembleng oleh tim khusus dari Pak Erick Thohir dengan harapan untuk bisa membawa lambang Garuda ke level yang lebih baik lagi. Dan juga sahabat-sahabat Garuda, di sini GBK terus dilakukan peninjauan oleh segenap manajemen PSSI sebagai venue pertandingan timnas Indonesia senior melawan Australia di match day kedua pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ya. Setelah beberapa kabar dan juga rumput yang tengah menghijau di GBK, maka di sana juga ada soal yang katanya oleh para supporter dan komentar-komentar dari netizen yang katanya itu sekelas GBK sangat disayangkan tidak hanya digunakan oleh pertandingan sepak bola saja, tetapi digunakan oleh apa yang namanya itu konser. Maka sangat disayangkan dengan rumput yang sangat kelas, sangat bagus itu digunakan oleh ya untuk konser, bukan hanya untuk sepak bola. Oke sahabat-sahabat, saya rasa itu cukup untuk soal GBK. Di sini juga ada kabar dari tenaga ahli Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk pemain diaspora Hamdan Hamidan di sini menyatakan bahwa optimisme soal kasus persidangan Martin Paes di Pengadilan Arbitras Olahraga yaitu KAS di Belanda. Pasalnya ya, regulasi FIFA artikel 9 paragraf 2 tidak memperbolehkan seorang pemain di bawah usia 21 tahun untuk melakukan perpindahan federasi. Maka kita tunggu saja sahabat-sahabat Garuda, kita tetap berikan doa yang terbaik kepada timnas dan juga soal dari Martin Paes semoga segera mungkin bisa membela. Kemudian meski begitu ya, Bung Hamdan di sini optimis PSSI bisa memenangkan kasus Martin Paes dan kita juga mendapatkan kegembiraan. Hal ini karena Martin Paes terkendala dengan situasi pandemi global yang memungkinkannya itu untuk tetap bermain untuk timnas U21 Belanda di usia 22 tahun. Oke sahabat-sahabat Garuda, tanpa lama-lama dan juga biar itu tidak salah paham, mari kita simak bersama. Ini sebuah wawancara Bung Hamdan Hamidan bersama di Sipaling Timnas ya. Tanggapan kalian ditulis di kolom komentar. Neymar gitu kan. Nah tapi kan itulah menurut saya tepat dilakukan oleh Coach Nova, Coach Indra melakukan trial. Dipanggil saja, kemudian diberikan kesempatan untuk latihan bersama dengan pemain-pemain lain, ya kan, untuk memperebutkan spot di timnas. Menurut saya fair. Oke. Karena memang timnas kan seperti piramida terakhir adalah tempat bertemunya pemain yang terbaik dari yang terbaik yang eligible. Itu kan intinya kan. Gitu. Berarti cara paling nge-lock pemain bertalenta tinggi, ya itu mungkin pertanyaannya, ya kan. Jadi ada regulasi di FIFA itu adalah seseorang itu tidak boleh berpindah asosiasi jika dia bermain ya, punya menit bermain di international grade A level competition. Ya, ini turnamen atau competition. International grade A level competition itu apa? contohnya Piala Dunia Senior, Piala Dunia Senior, Piala Eropa, Piala Eropa,
Copa America, Copa America, Piala Asia. Piala Asia. Asia. Oke. Kita contoh Lamine Yamal. Umur Lamine berapa? Yamal. 16. 16 tahun. Bisa nggak dia ganti federasi? Dia pernah main di Piala Eropa. Udah nggak bisa. nggak bisa. 1 detik pun. 1 detik. Satu. Kecuali dia tidak bermain. Jadi participation itu adalah ketika dia turun. Oke. Turun. Oke. Dia bermain di AFF. Di AFF. Tapi AFF senior. Oke. AFF senior. Dia kemudian sudah bermain lebih dari 3 kali untuk timnas senior. Lebih Dari dari 3 kali. Berarti dengan katanya 4 kali. 4 kali. 4 kali ya. Dia nih umur 18 tahun. Dia main misalnya lawan Malaysia cuma 20 detik. Oke. Ngelawan Vietnam 20 detik. Ngelawan Thailand 20 detik. Ngelawan apa lagi? Timor Leste 20 detik. Oke. Di total berarti 80 detik. Dia cuma main 1 menit 20 detik. Tapi karena dia 4 kali bermain untuk senior, dia sudah kelok. 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 Dia nggak bisa pindah ke federasi. Nggak bisa. Berarti berusia ketika dia bermain dia kurang dari usia 21 tahun, ya kan? Ya kan? Tidak lebih dari 3 kali, Iya. ya kan? Kecuali dia bermain di international grade A level of competition, yaitu Piala Dunia, Copa America, Piala Eropa, termasuk AFC, Piala Asia, AFC kan? Piala Asia juga. Itu kan the highest level of yang region kita, Iya. gitu. berarti Gini, misalnya kita ada seorang pemain nih, dia berusia 18 tahun, ya, dia bermain di kualifikasi Piala Dunia untuk Indonesia selama 3 kali, 3 kali main ya. Tiba-tiba dia bisa nggak dia di Piala Dunia di berikutnya 4 tahun lagi, misalnya timnya Indonesia nggak lolos, main buat negara lain bisa, karena dia mainnya umur 18 tahun, dia cuma bermain 3 kali, nggak 4 kali, Nggak 4 kali. ya kan? Terus kemudian ya, kualifikasi Piala Dunia itu bukan international grade A matches. turnamen, ya. ya kan? Tapi matches, betul. Iya, gitu iya. loh. Nah, itu dia tuh. Oke. Jadi berarti 4 kali ini harus dikejar nih Dan kan. juga key-nya 4 kali dan 21 tahun ya. Kalau udah lewat 21 tahun, ya nggak bisa pindah tuh. Oh. Itu penting sekali tuh. Key-nya 4 kali dan sudah 4 kali dan di bawah usia 21 tahun. dan di bawah usia 21 tahun. Gitu. Kalau dia di atas 21 tahun? Nah, 21 tahun ini kan lebih complicated. Oh, gitu. Iya, tapi kan fokus kita kan ke yang muda-muda Mudah-mudahan sekarang gitu ini. ya. Yang Jadi sekali lagi tuh. Jadi kan dia di bawah 21 tahun dan dia telah bermain 4 kali. Iya, Ya, iya. gitu. Iya, Kalau dia mau pindah harus no more than 4 matches kan gitu ya. Gitu. Iya, berarti kan kalau di AFF lawan Timor Leste sekali, lawan Thailand sekali, lawan Vietnam sekali, fase grup semifinal ya. Udah selesai. Kita Welber sama Becker kayaknya aman, nanti kita kasih tahu lah sama. Oke, Mas. Berarti kalau begitu regulasinya, PAES ini problemnya seperti apa, Mas Hamdan? Jadi PAES itu kan ada artikel 9 paragraf 2, ya kan? Itu kan mengatakan bahwa pemain itu tidak boleh lebih dari usia 21 tahun ketika bermain. Oke, ketika membela negaranya. Nah, Martin Paes itu bermain di U21 ketika dia berusia lebih dari 21 tahun karena ada COVID. Oke, dia bermain di U21 Belanda 21 Belanda. saat ada COVID. Iya, kan pada saat COVID itu turnamennya itu diundur 1 tahun kan. Oh. Jadi ada faktor. Makanya dia udah lebih dari 21. Dan itu dibolehkan sama UEFA. Ya kan, dia bermain legal gitu kan. Legal ya. Karena ada force major kan, kondisi Oke. mendesak ya kan, kondisi apa namanya? Ya force major itu. Oke. Nah, makanya itu kalau kita lihat menariknya ya, kalau saya baca tuh ya, the rules of eligibility gitu, mereka tuh membuka ruang ya untuk exceptional circumstances seperti halnya global pandemic, kemudian natural disasters gitu. Nah, terutama dalam konteks itu disebutkan kita tuh bisa berganti kewarganegaraan dan pindah federasi ketika kita tinggal di suatu negara itu selama 5 tahun atau lebih kan ya. Nah, bagaimana FIFA menghitung 1 tahun itu adalah setidaknya seseorang itu tinggal di negara tersebut setidaknya 183 hari. 183 hari itu dari mana? Karena 365 dibagi 2. Dibagi 2. Jadi dapat 182,5. Ada tahun kabisat, ya udahlah genepin aja 183. Nah,
Namun kalau dia tidak bisa tinggal di satu negara itu selama 1 tahun setidaknya 83 hari karena ada faktor global pandemi, natural disaster, wars dan lain sebagainya, maka bisa diberikan exceptional, bisa diberikan pengecualian. Oke. Dan ini memang case to case basis. Oke. Makanya ini saya pikir jalurnya memang kekas ini kita doakan semoga lancar. Berarti untuk kasus Martin Paes kita masih ada change untuk menang nih di sidang Saya pikir CAS. PSSI telah mengirimkan tim yang terbaik. Saya pun berdoa dan mendukung mudah-mudahan Berdoa. segera tanggal 18 ya pengumumannya ya, lancar. Dan secara regulasi harusnya Paes tidak melanggar karena saat itu ada pandemi yang turnamennya ditunda. Turnamen itu tunda 1 Tahun depan, ya kan? iya. Karena kalau di tahun 2020 dia bermain, dia memang di bawah 21 tahun. Iya, sebenarnya nggak ada masalah. Iya kan? Ini kan ada kondisi kahar ya, force Oke, majeure, oke, sehingga oke. 1 tahun ini. Dan itu saya pikir yang lain juga demikian gitu. Bukan hanya leg spesialis terjadi hanya 1 orang saja. Iya. Itu juga seluruh tim juga diberlakukan kan. Iya. Dan ini di luar kuasanya Martin Paes kan. Benar. Iya kan? Ya, Jadi, berarti menurut saya begitu artikel 5 paragraf 5 itu ketika saya baca, wah ini nih. Ini dia extraordinary circumstances ini bisa menjadi argumen menurut argumen lah. hemat saya, mungkin saya Iya. bukan ahlinya legalnya, tapi menurut in my humble opinion that could be one of the arguments to make. Jadi dan untuk Paes kemungkinan kita masih ada change untuk menang di sidang CAS ya. Iya. Di sidang CAS ya. Kita doain aja mudah-mudahan karena Paes ini memang udah menyatakan keinginannya kan. Ya Mas ya, pengen banget dia membela timnas ini dan memang harus kita support dan PSSI dan tim legalnya harus kita support dong ya. Oh iya, dan- Gimana ya cara supportnya? Kemenpora juga harusnya support dong. Mas Hamdan kan juga Jadi kalau misalnya pemerintah, kami sebetulnya tugas utama kami sudah selesai ketika Paes disumpahkan. Karena kan pemerintah di situ kan. Nah, sekarang kita dukung bersama dan saya pikir PSSI mengerahkan tim legal yang terbaik, ya kan kita sudah tahulah kualitasnya bagaimana kan, pastinya hebat-hebat dan memahami. Kita doakan saja agar sidangnya lancar di CAS ini gitu. Cuman kalau ketika saya pelajari itu, saya melihat ya inilah karena ini PAS tidak bisa melakukan apapun, gitu kan? Iya. Jadi mudah-mudahan Iya. selesai Mas karena kita butuh banget kayaknya ya. Maksudnya butuh pemain-pemain tambahan untuk di laundry. Karena Saya pikir Coach Sintayong coach yang luar biasa dan bisa menyiapkan tim sebaik mungkin. Tapi kita tentu di Kemenpora akan selalu mendukung gitu. Ketika ada upaya untuk peningkatan prestasi, memanfaatkan talenta yang kita yang ada di dalam maupun luar negeri, pasti kita support. Karena memang kita sudah melihat kan hasilnya kan. Dan pemanfaatan atlet diaspora ini bukan suatu hal yang baru seperti yang saya sampaikan kan. Dari zaman Piala Dunia pertama saja itu sudah terjadi kan. Dengan average itu sekitar 10%. Bahkan kalau kita lihat kemarin itu Piala Dunia terakhir itu pemanfaatan atlet diaspora itu sekitar 16,5%. Jadi naik ya. Dan juga di Piala Eropa juga banyak juga kan. Luar biasa kalau Piala Eropa ya. Jadi kita sudah melihat bahwa oke, kita bisa menggabungkan talenta yang terbaik. Tentu pembinaan jalan terus, ya kan, digaskan terus. Kompetisi, kemudian training. Kalau di Kemenpora kan kita melakukan banyak pelatihan juga, menambah jumlah pelatih yang berlisensi D, C dan lain sebagainya. Di same time mungkin kita juga tidak menutup mata terhadap pemanfaatan atlet diaspora, Matthew Baker, Wilber Jardim, Iya, ya kan, Lucas Lee juga itu kan kami mendapatkan scout dia di Amerika Serikat. Dia kemarin ke Gothia Cup menang juga, Iya, ya kan? benar. Berarti kalau untuk saat ini Kemenpora belum ada masuk berkas dari PSSI. Oke lah, saya udah bisa ngambil kesimpulan itu. Berarti untuk pemain yang dipersiapkan Kemenpora ada masuk. Kemarin sempat Mas Hamdan bilang ada salah satu pemain keturunan yang mau membela Indonesia dan dia dari salah satu klub terbaik lah di Eropa ya Mas ya. Itu siapa itu Mas? Jadi sebetulnya saya ingin membuat statement lebih tepatnya bahwa pemain yang bermain untuk Indonesia baik secara proses naturalisasi atau tidak. Kenapa saya katakan itu? Naturalisasi tentu kita tahu seperti halnya Martin Paes ataupun Tom He gitu. Ataupun yang tidak melakukan proses naturalisasi karena dia orang Indonesia, Wilber Jardim, Matthew Baker, bukan berarti mereka itu pemain biasa-biasa saja. Oke. Ya, mereka itu pemain yang baik
dan juga diakui kemampuannya di negeri di mana dia tumbuh. Misalnya Samuel Berjardim mungkin lebih banyak meluangkan waktunya di Brazil. Matthew Baker lebih banyak meluangkan waktunya di Australia. Kemudian mendapatkan panggilan. Nah, poin saya adalah banyak kok yang tertarik untuk membela timnas kita karena juga prestasi yang terus naik secara gradual dan konsisten. Dan juga ini bukan berarti pemain yang mau tertarik membela timnasnya biasa-biasa saja. Oke. Itu poinnya. Untuk namanya mungkin tidak etis saya sampaikan, tapi saya punya buktinya, saya bisa menunjukkan. Ada ya, tapi ada ya Mas. Saya bisa menunjukkan kepada Mas Divo gitu. Dan saya pikir poinnya seperti ini, semakin kompetitif kita, semakin bagus kita, semakin kita bermain di level-level seperti Piala Asia, ya kan, kemudian hampir masuk ke Olimpiade, pasti semakin banyak pemain yang tertarik gitu loh. Iya. Gitu. Nah, Ya, ini kesempatan kita untuk menjadi lebih selektif, ya kan. Ya karena kami netizen ini. Oke, sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup ya statement dari beliau tentang bagaimana perkembangan dari Martin Paes untuk bisa pindah federasi dari KNVB Belanda menjadi PSSI. Dalam hal ini Bung Hamdan sudah menjelaskan bahwa statement yang dilakukan oleh PSSI bukan mencela-mencela lagi, bukan omon-omon belaka yang selalu diusulkan oleh para anti naturalisasi, para anti timnas yang saat ini di era masanya Pak Erick Thohir. Tentunya banyak ya kritikan-kritikan yang diterima baik dari tubuh PSSI maupun dari tubuh timnas sendiri ataupun dari staf kepelatihan dari timnas Indonesia. Oke sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian dalam podcast ini di Sipaling Timnas? Jangan lupa ditulis di kolom komentar dan jangan lupa di subscribe ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Bersama saya, salam olahraga.